Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 30, latihan 1.3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, tentukan pasangan faktor serta faktorisasi prima dari A13, B18, C28. Nah, cara menjawabnya gini. Untuk yang A dulu ya, bilangannya adalah 13. Nah, yang ditanya pasangan faktor. Pasangan faktor dari 13 adalah apa saja? Pokoknya semua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 13. Mulai dari 1 kali 13. Bener kan? 1 kali 13 adalah 13. Terus ada lagi nggak yang lain? Ada, yaitu negatif 1 kali negatif 13. Ini juga kalau dikalikan hasilnya adalah 13. Terus ada lagi nggak yang lain? Nggak ada deh. Hanya 2 pasang ini aja. Udah, berarti sudah selesai. Nah, sekarang menyebutkan yang berikutnya, faktor. Faktor dari 13 adalah, kalau faktor itu menjawabnya jangan pakai dalam kurung begini ya, tapi sebutkan satu-satu. Ini 1, kemudian 13, kemudian negatif 1, negatif 13. Boleh seperti ini. Atau kalau menulisnya mau diurutkan dari yang terkecil juga malah lebih bagus. Kalau dari yang terkecil tulis dulu negatif 1, terus negatif 13, baru 1, baru 13. Tetapi intinya sama ya, dibolak-balik pun boleh. Faktor dari 13 adalah 1, 13, negatif 1, negatif 13. Selesai. Nah, sekarang untuk ini, faktorisasi prima. Siap. Kita tulis faktorisasi prima dari 13 adalah, oke, kalau faktorisasi prima itu harus dalam bentuk perkalian. Biasanya kita buat menggunakan pohon faktor. Kalau pohon faktor dari 13 gimana? Di sebelah sini ya, ini 13. 13 itu kalau dipecah berapa kali berapa ya Dek ya? Nggak ada ya, hanya 1 kali 13 ya. Kenapa? Karena kan 13 ini bilangan prima. Ya sudah, berarti faktorisasi prima dari 13 adalah 13 saja. Gitu, udah selesai. Ini pohon faktornya nggak jadi dibikin karena memang nggak bisa ya. 13 itu kan nggak bisa lagi dipecah berapa kali berapa. Nanti untuk bilangan yang lain, yang B sama yang C ada pohon faktornya. Jadi nanti faktorisasi primanya nggak cuman gini. Untuk yang A, bilangannya 13, jawabannya faktorisasi prima dari 13 adalah 13. Gitu aja. Bener kok ini ya, yakin. Nah, sekarang kita lanjut untuk bilangan berikutnya yang B, 18. Untuk yang B, bilangannya adalah 18. Kita jawab dulu untuk pasangan faktor dari 18 adalah, oke, apa aja pasangannya? Pokoknya bilangan-bilangan yang kalau dikalikan menjadi 18. Ini 1 dengan 18. Iya dong, 1 kan kalau dikali 18, 18. Terus ada lagi nggak? Ada 2 dengan 9. Ya kan? 2 kalau dikali 9 juga 18. Ada lagi? Ada 3 dengan 6. Nih, 3 kali 6 juga 18. Terus ada lagi nggak? Ada, tetapi yang negatif. Ini dia deh. Negatif 1 kali negatif 18. Ini hasilnya juga 18. Kan negatif kali negatif itu positif ya. 18 ini kan positif. Terus ada lagi, ada dong, yaitu negatif 2 dengan negatif 9. Nah, ini kalau dikalikan juga 18. Lagi, negatif 3 dengan negatif 6. Ya, nah udah ini aja. Jadi pasangan faktor dari 18 adalah sebanyak 6 pasang di sini. Ditulis ya. Oke, sekarang untuk faktor dari 18.
faktor dari 18 adalah, nah kita tulis dulu mulai dari yang positif ya, tetapi kita ambil dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk positifnya dulu, berarti 1, 2, 3, berikutnya ini 6, 9, 18. Nah, karena yang positif udah habis, sekarang kita sebut yang negatif. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 9, terakhir negatif 18. Ini dia ya, faktor dari 18. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 faktornya. Oke, sekarang untuk faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 18 adalah, caranya kita buat dulu pohon faktornya. Di sini ya, 18 ini bisa dibagi 2. 18 bagi 2 adalah 9. Kemudian 9 ini bisa dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. Sudah selesai. Ya, duanya ada berapa? Duanya ada 1. Berarti kita tulis 2 saja. Dikali. Tiganya ada berapa? Tiganya ada 2. Berarti ya 3 pangkat 2. Gini deh jawabannya ya. Untuk soal yang B. Ya, Kak Sari ulang, untuk yang B 18 bilangannya, maka pasangan faktor dari 18 adalah ini semua ditulis. Kemudian faktor dari 18 adalah ini ya, tulis semuanya. Dan terakhir faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bilangan berikutnya yang C, 28. Untuk bilangan 28, yang pertama pasangan faktor dulu ya. Pasangan faktor dari 28 adalah, oke, tentu saja yang pertama pasangan 1 dengan 28. Itu udah paling jelas. Karena 1 kali 28 kan 28. Nah, pasangan berikutnya adalah 2 dengan 14 ya dek ya. Karena 2 dikali 14 adalah 28. Terus pasangan berikutnya lagi berapa? Ini ada 4 dengan 7. Coba aja cek. 4 kalau dikali 7 itu betul dong 28. Ada lagi nggak yang positif? Udah habis. Sekarang tinggal yang negatif. Berarti negatif 1 dengan negatif 28. Ya, pokoknya lihatnya dari sini. Terus sekarang negatif 2 dengan negatif 14 ya, dari yang ini. Nah, terakhir dari yang di sini menjadi negatif 4 dengan negatif 7. Ini dia ya, pasangan faktor dari 28. Ada 6 pasang totalnya. Oke, sekarang untuk faktornya. Faktor dari 28 adalah, sebutkan aja semua yang di dalam kurung ini dek, supaya nggak ada yang terlewat. Kalau Kak Sari menulisnya yang positif dulu dari yang paling kecil. 1, kemudian 2, baru 4. Nah, berikutnya 7, 14, terus 28. Oke, yang positif udah habis, sekarang yang negatif. Negatif 1, negatif 2, terus negatif 4. Berikutnya negatif 7, negatif 14, dan terakhir negatif 28. Gini ya, jadi seluruhnya ada 12 faktor. Terakhir untuk faktorisasi primanya. Siap. Faktorisasi prima dari 28 adalah, kita bikin pohon faktornya dulu ya. Di sini 28 itu bisa dibagi 2. Pokoknya kalau bisa dibagi 2, bagi 2 dulu ya dek ya. 28 bagi 2 adalah 14. Nah, 14 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 14 dibagi 2 adalah 7. Dan 7 ini kan sudah bilangan prima, berarti udah selesai. Ini dia.
2-nya ada berapa? Ada 2, berarti kita tulis 2 pangkat 2 kali 7-nya cuman ada 1, ya udah kita tulis aja 7. Kayak gini jawabannya ya. Jadi faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7. Yakin deh kalian semua sudah terampil ya bikin pohon faktor kayak gini. Di SD waktu mulai dari kelas 5 awal, kelas 6 juga selalu diulang-ulang bikin pohon faktor kayak gini. Untuk yang masih belum terlalu bisa, boleh perbanyak latihan soal ya. Kak Sari siap bantu. Misalnya kamu punya soal, terus kamu nggak yakin sama jawabanmu sudah benar atau masih keliru kayak gitu, bisa ditanyakan, bisa didiskusikan di dalam grup. Asalkan grupnya itu pesertanya belum penuh, kalian tetap bisa masuk ke dalamnya ya. Untuk yang mau bergabung, chat aja ke 081 456 10 9870. Ini grup matematika SMP yang Kak Sari asuh ya. Sudah sejak tahun 2019 yang lalu. Sampai sekarang pesertanya bertambah, berkurang gitu ya. Karena ini kan khusus untuk SMP. Jadi kalau yang sudah lulus SMP ya harus meninggalkan grup. Nah, sampai video ini dibuat, total pesertanya itu 720-an, sekitar segitu deh. Jadi kamu masih bisa gabung di dalamnya. Silahkan. Grupnya ada yang gratis, ada juga yang berbayar kok. Nanti kamu pilih sendiri mau digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke? Nah, sekarang kita lanjut aja dulu ke soal berikutnya, soal nomor 2. Mulai soal nomor 2 sampai dengan nanti soal nomor 5, ini soal cerita semua. Soal cerita tentang KPK dan FPB. Kita baca dulu untuk soal nomor 2. Klub Sains beranggotakan 24 siswa perempuan dan 32 siswa laki-laki. Hari ini, siswa Klub Sains akan melakukan percobaan menarik, sehingga pelatih klub akan membagi anggota menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi jumlah yang sama antara siswa perempuan dan laki-laki. Pertanyaannya, berapa jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk? Nah, ini soal tentang KPK atau FPB. Ini adalah soal tentang FPB. FPB dari berapa? Dari 24 dan 32. Masih ingat caranya? Caranya kita bikin pohon faktor, terus nanti jadi faktorisasi primanya. Nah, baru kita tentukan FPB-nya. Tenang aja, Kak Sari bantu. Langkah pertama, kita siapkan dulu untuk buat pohon faktornya. Ya, kita bikin pohon faktor dari 24 dan 32. Di sini 24 sama 32. 24 ini bisa nggak dibagi 2? Bisa. Pokoknya masih bisa dibagi 2, harus dibagi 2 ya. Nanti kalau udah nggak bisa dibagi 2, baru dibagi 3, 5, 7, dan seterusnya. 24 dibagi 2 adalah 12. Terus 12 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 12 bagi 2 adalah 6. Lagi, 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, karena 3 ini juga sudah bilangan prima, jadi udah selesai ya. Ini yang prima-prima kita lingkari. Artinya, 24 ini sama dengan 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3, berarti gini nulisnya 2 pangkat 3. Dikali 3-nya ada berapa? 3-nya hanya ada 1. Ya udah tulis 3 gitu aja. Ini ya faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang untuk yang 32. Kita bagi 2. 32 kalau dibagi 2 adalah 16. 16 kalau dibagi 2 adalah 8. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Wow, ini berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah kita tulis ya. 32 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, dari 2 faktorisasi prima ini kita bisa menentukan FPB-nya. Caranya, FPB itu hanya pilih faktor yang dimiliki bersama. 2, yang atas punya 2, yang bawah punya 2. Berarti ini 2 boleh ditulis. Terus pangkatnya, pilihlah yang paling kecil. Pangkat 3 atau pangkat 5. Karena lebih kecil pangkat 3 ya kita pilih pangkat 3.
Terus ini faktor 3, dipilih enggak untuk FPB? Nggak usah ya, karena yang bawah nggak punya faktor 3. Jadi udah aja kayak gini. FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3. Dihitung ya, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Diulang-ulang sebanyak 3 kali. Sama dengan 2 kali 2, 4. Kali 2 adalah 8 ini. Jadi FPB-nya adalah 8. Nah, FPB sama dengan 8 ini tadi apa? Yaitu jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk. Kayak gitu. Jadi kita jawab ya. Jadi jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk adalah 8 kelompok. Udah selesai gitu. Kayak gini ya. Ini untuk soal nomor 2. Mulai dari bikin pohon faktornya. Kalau pohon faktornya udah jadi, langsung bikin faktorisasi primanya. Kemudian kalau faktorisasi primanya sudah jadi, langsung menentukan FPB-nya. Seperti itu. Terakhir membuat kesimpulannya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Arjuna bersepeda setiap 12 hari dan berenang setiap 14 hari. Ia melakukan kedua jenis olahraga tersebut hari ini. Berapa hari dari sekarang Arjuna akan bersepeda dan berenang lagi secara bersamaan? Oke, kalau yang ini adalah soal untuk menentukan apa? KPK. Ciri-cirinya kalau dia merupakan kegiatan yang berulang ya, setiap 12 hari, setiap 14 hari, itu pasti KPK. Jadi ini nanti kita menentukan KPK. KPK dari berapa? Dari 12 dan 14. Itulah nanti jawabannya ya untuk pertanyaan berapa hari dari sekarang Arjuna akan bersepeda dan berenang lagi secara bersamaan. Intinya kita tentukan melalui KPK dari 12 dan 14. Untuk menentukan KPK-nya paling gampang kita bikin lagi aja pohon faktor seperti ini. Yang pertama kita bikin dulu pohon faktor 12. Terus nanti kita buat juga pohon faktor 14. Untuk 12 dulu. 12 bagi 2 adalah 6. 6 bagi 2 adalah 3. Udah selesai. Dilingkari ya. Gini. Jadi 12 itu sama dengan 2-nya berapa kali ini, Dek? 2 ya. Berarti 2 pangkat 2. Kali. 3-nya cuma 1 kali ya kita tulis 3. Gitu aja. Untuk 14 kalau dibagi 2 adalah 7. Ini juga udah selesai ya, karena 7 ini sudah bilangan prima. Dilingkari aja. Jadi 14 itu sama dengan 2 kali 7. Oke. Dari faktorisasi prima ini kita langsung bisa menentukan KPK-nya. KPK caranya tulis semua faktor yang ada. Ada faktor 2, ada faktor 3, ada faktor 7. Loh Kak, ini kan ada 2 lagi. Nah, kalau ada yang sama, tulis aja 1 kali. Terus nanti kita ambil yang pangkatnya lebih besar. Ya, ini 2 pangkat 2, ini 2 saja. 2 saja itu artinya 2 pangkat 1. Berarti nanti yang kita pilih yang 2 pangkat 2. Tulis, terus dikali ini 3, tulis, dikali 7. Sama dengan 2 pangkat 2-nya kita jabarkan menjadi 2 kali 2 ya. Terus dikali 3 kali lagi 7. Hasil akhirnya sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. 12 kali 7 84. Jadi ini ya KPK-nya adalah 84. Artinya apa? 84 hari dari sekarang lah ya Arjuna akan bersepeda dan berenang lagi secara bersamaan gitu. Tinggal kita buat aja kesimpulannya. Oke, jadi Arjuna akan bersepeda dan berenang
secara bersamaan dalam, atau nggak usah pakai kata dalam, nggak apa-apa ya. Saya ulang, jadi Arjuna akan bersepeda dan berenang secara bersamaan lagi 84 hari dari hari ini. Tadi keterangannya kan memang hari ini ya, atau dari sekarang gitu. Ini ya, Kak Sari lihatkan. Nih, berapa hari dari sekarang ya Arjuna akan bersepeda dan berenang lagi secara bersamaan. Udah, kita udah jawab ya. Jadi Arjuna akan bersepeda dan berenang secara bersamaan lagi 84 hari dari hari ini atau dari sekarang. Boleh kayak gitu ya. Kita ngikutin kalimat pada soalnya. Nah, gini, sempurna. Oke, sudah ya terjawab untuk soal nomor 3. Ini untuk pohon faktornya boleh ditulis yang rapi, yang benar ya deh ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4. Sasha memanggang 30 kue nastar dan 48 kue kastengel untuk diberikan kepada teman-teman di sekolah. Dia ingin membagi kue ke dalam wadah plastik sehingga setiap wadah memiliki banyak kue yang sama untuk setiap jenis kue. Jika dia ingin setiap wadah memiliki kue sebanyak mungkin, berapa banyak wadah plastik yang harus Sasha siapkan? Nah, ini soal tentang apa? KPK atau FPB? Ini adalah soal tentang FPB. FPB dari 30 dan 48. Ciri-cirinya adalah selalu barangnya itu ya, produknya itu dibagi-bagikan atau dimasuk-masukkan ke dalam wadah. Jadi ini bukan kegiatan yang berulang-ulang. Kalau tadi yang nomor 3 itu kan bersepeda dan berenang itu kegiatan yang berulang-ulang. Kalau ini dia hanya memanggang saja, yaitu 30 kue nastar dan 48 kue kastengel ya. Jadi ini kita menentukan FPB dari 30 dan 48. Nanti jawabannya itu adalah banyaknya wadah plastik yang harus Sasha siapkan ya. Ya sebanyak FPB-nya itu nanti. Langsung saja kita bikin dulu pohon faktor dari 30 dan 48, terus tentukan FPB-nya. Untuk 30 dulu, 30 itu bisa dibagi 2. 30 bagi 2 adalah 15. 15 bisa dibagi 3 ya. Kan 15 nggak bisa dibagi 2. Jadi langsung aja 15 bisanya dibagi 3, yaitu 5. Udah selesai ya. Jadi ini 30 itu faktorisasi primanya sama dengan 2 kali 3 kali 5. Oke, sekarang yang 48. 48 bisa ya dibagi 2, yaitu 24. Lagi, 24 masih bisa dibagi 2, yaitu 12. Lagi, 12 masih bisa dibagi 2, yaitu 6. Lagi, 6 masih bisa dibagi 2, yaitu 3. Dah selesai. Kita lingkari untuk bilangan-bilangan primanya. Jadi 48 itu sama dengan 2-nya ada 4 ya, terus 3-nya ada 1. Nulisnya gini, 48 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Bisa ya dek ya? Nih 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 kali. Ini ada 3, itu tulis 3. Udah. Nah dari dua faktorisasi prima ini kita bisa menentukan FPB-nya. FPB hanya boleh menuliskan faktor yang dimiliki bersama, yaitu 2 dan 3. Sementara 5 ini jangan diikutkan, karena 48 kan nggak punya faktor 5. Jadi yang boleh hanya 2 dan 3. Nulisnya gini, 2 kali 3. Nah sekarang pilih pangkatnya. Yang ini 2-nya pangkat 1, ini 2 pangkat 4. Untuk FPB pilihlah pangkat yang paling kecil. Ya, jadi 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 4. Tentu saja yang kita pilih 2 pangkat 1 atau 2 saja.
Untuk 3, ini 3-nya pangkat 1, ini juga 3 pangkat 1, ya nggak ada masalah, kita tulis juga 3 aja, gitu. Jadi FPB-nya sama dengan dia 2 kali 3, berapa Dek? 6, dah selesai. Maka, tinggal buat kesimpulan aja. Banyaknya wadah plastik yang harus Sasa siapkan sebanyak 6 buah, gitu aja kok ya. Jadi, banyaknya wadah plastik ya, betul, wadah plastik yang harus Sasa siapkan adalah berapa buah? Ini 6 buah. Selesai. Alhamdulillah. Yes. Berarti dengan ini soal nomor 4 pun sudah kita kerjakan dengan baik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Soal terakhir kita di video kali ini. Hore. Nomor 5. 3 buah bus sekolah ya tiba di tempat pemberhentian bus setiap 6 menit, 10 menit, dan 15 menit. Jika bus berangkat bersamaan yaitu pukul 6.30 pagi, maka pukul berapa ketiga bus tersebut berhenti secara bersamaan berikutnya? Nah, ini soal KPK atau FPB? Ini soal tentang KPK. Ya, karena ada kata-kata setiap. Kalau kata-kata setiap itu menandakan dia kegiatannya berulang-ulang ya, lagi setiap 6 menit, setiap 6 menit gitu kan. Ini setiap 10 menit, setiap 15 menit. Berarti ini KPK. KPK dari 6, 10, dan 15. Nah, kalau 3 bilangan, ya nggak apa-apa, kita buat aja pohon faktornya juga 3 bilangan ini. Kemudian nanti baru tentukan KPK-nya. Tenang, Kak Sari bantu sampai akhir ya. Seperti ini, Dek. Untuk 6, 10, dan 15 kita siapkan. 6-nya dulu. 6 ini bisa nggak dibagi 2? Bisa dong. 6 bagi 2 adalah 3. Udah selesai ya. Pokoknya kalau dua-duanya udah bilangan prima berarti udah selesai. Maka 6 sama dengan 2 kali 3. Gitu aja faktorisasi primanya. Untuk 10 bisa nggak dibagi 2? Bisa ya. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, ini juga dua-duanya udah bilangan prima. Berarti udah selesai. Tulis 10 itu sama dengan 2 kali 5. Untuk 15 bisa nggak ya dibagi 2? Nggak bisa. Kalau gitu langsung bagi 3. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, ini juga dua-duanya udah bilangan prima. Ya udah selesai. Jadi 15 sama dengan 3 kali 5. Tadi yang diminta adalah KPK. KPK caranya tulis semua faktor yang ada di sini. Ada faktor 2, kita tulis. Ada faktor 3, kita tulis. Ada faktor 5, juga kita tulis. Dan karena semuanya pangkatnya adalah pangkat 1, berarti ini kita tulis juga semuanya pangkat 1. Atau langsung aja 2 kali 3 kali 5. Sama dengan berapa? 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Berarti KPK-nya adalah 30. Nah, terus tinggal kita masukkan ya di sini. Ada keterangannya jika bus berangkat bersamaan yaitu pukul 6.30 pagi. Maka pukul berapa ketiga bus tersebut berhenti secara bersamaan berikutnya. Caranya ini KPK-nya 30 ya ditambah dengan 6.30 atau jam 6.30 ditambah dengan 30 di sini. Nah, supaya nggak bingung kita kasih satuannya. 30 ini satuannya apa? Lihat, untuk 6, 10, dan 15 tadi satuannya adalah ini, menit, menit, menit. Berarti KPK-nya juga dalam satuan menit. Sehingga di sini boleh kita tulis 06.30 ditambah 30 menit. Nah, sama dengan berapa? Ini kan jam setengah 7 ya, Dek ya, setengah 7 pagi. Ditambah 30 menit itu kan setengah jam. Setengah 7 ditambah setengah jam kemudian menjadi jam berapa? Jam 7 tepat. Itu ya. Jadi nanti ketiga bus itu berhenti secara bersamaan berikutnya pukul 7 tepat.
Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi, ketiga bus tersebut berhenti secara bersamaan lagi pada pukul 7 ya. Ada keterangannya pagi. Memang kalau pukul 7 itu ya 7 pagi. Kalau malamnya itu berarti pukul 19. Tapi nggak apa-apa, kasih keterangan kayak gini. Mengikuti soalnya nih tadi juga ada keterangannya ya, 6.30 pagi. Kita ikutan aja. Udah deh, selesai. Yeay, alhamdulillah. Kayak gini ya untuk mengerjakan soal yang nomor 5. Mulai dari pohon faktornya, kemudian faktorisasi primanya, dan menentukan KPK-nya, terus menentukan jawaban akhirnya, dan kesimpulannya. Dah semua. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan yang bikin kamu bingung, bikin kamu mumet, tanya di kolom komentar deh, boleh. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau di dalam grup aja, yakin itu lebih leluasa ya. Kan grupnya ada yang gratis juga sih, jadi nggak perlu khawatir kalau mau nyobain dulu yang gratis boleh. Nanti kalau mau double grup atau pindah grup ke grup yang berbayar juga boleh. Kak Sari suka-suka aja. Atau nggak gabung grup juga nggak apa-apa. Say hi aja ya ke nomor WA-nya Kak Sari itu. Kita jalin silaturahmi seluas-luasnya supaya tambah panjang umur, banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke deh, Kak Sari mau pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.